Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ustadz Haji Hidayatullah SE, Manajer Dapil PKS Sumatera Utara, sekaligus beliau adalah anggota legislatif DPR RI. Yang kami hormati Ustadz Haji Ansori Siregar LC, anggota DPR RI Dapil Sumut 3. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Insinyur Haji Sabrina MSI selaku Sekda Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi ada pantun, saya bacakan juga lah pantun untuk Ibu ya. Tadi katanya jilbabnya sudah orange. Menari si anak dara, pakai jilbab berbusana daerah. Sungguh hati menduga-duga, sudah PKS macamnya Bu Sekda. Nanti sampaikan salam kami Bu kepada Bapak Gubernur, katakan bahwa kami mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Gubernur sekarang ini sedang berada di Aceh, lagi ngunduh mantu katanya, jadi tidak mungkin dibatalkan. Kita doakan semoga acara beliau berjalan dengan lancar. Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumatera Utara, Ustadz Salman Al-Farisi, dalam hal ini diwakili oleh Pak Cecep. Ustadz Salman juga sedang ngasih tausiah, banyak kali yang nikah hari ini. Kemudian Sekretaris DPW PKS Sumatera Utara, Ustadz Dr. Handes. Ini kalau di Malaysia banyak kali doktornya, dokters, dibaca dokters. Dr. Handes, Misno Adi Syahputra. Itu kalau di Malaysia jadi jamak. Kemudian Ustadz, kalau saya jelas sekarang ini, Ustadz Dr. Haji Haryanto LCMA, Ketua Dewan Syariah PKS Sumatera Utara. Ini beliau ini kalau kita menyimpang sedikit, beliaulah luruskan ini. Ya. Kemudian yang saya hormati pimpinan fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Jumadi SPDI, Master Ikom. Ini adalah corong kita di DPRD Sumatera Utara. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Zoni Waldi, Esos MM. Masya Allah. Ini Wakil Bupati Simalungun yang diusung oleh PKS. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi masyarakat kita yang ada di Simalungun. Dan mudah-mudahan kursinya bertambah, Pak. Kemudian yang saya hormati Ketua-Ketua Bidang DPW Partai Keadilan Sejahtera, juga Ketua DPD yang mengikuti acara ini baik secara offline ataupun online, di Facebook, di Zoom, di YouTube. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ketua Panitia Bapak Hendro Susanto yang telah, kalau bahasa Malaysianya, bertungkus lumus siang dan malam bekerja memikirkan demi lancarnya acara ini. Dan yang terakhir adalah yang kami hormati seluruh peserta
dan undangan yang hadir baik secara offline ataupun online dalam acara Rakerwil DPW PKS Sumatera Utara tahun 2021, terutama sekali para anggota PKS se-Sumatera Utara yang sangat kami banggakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga barangkali hadir para jurnalistik yang merupakan pilar keempat bagi demokrasi kita. Selamat datang dalam acara puncak rapat kerja wilayah PKS Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa rapat kerja wilayah ini dilaksanakan secara hibrid. Ini selalu sekarang orang sebut hibrid, gabungan antara online dengan offline, yang sebenarnya sudah berlangsung ini Bu, tanggal 25 Maret 2021, hari ini puncaknya, dan insya Allah akan ditutup besok, tanggal 4 April 2021. Ini sejarah Rakerwil kayaknya yang terpanjang di dunia. Ini masuk dalam Guinness Book. Ini yang pertama. Yang kedua adalah program kerja telah disusun. Luar biasa. Diturunkan dari DPP, diterima oleh masing-masing bidang di wilayah, kemudian dipaparkan di hadapan DPTW, kemudian sidang komisi, sidang pleno, diketuk palu, disosialisasikan ke bidang yang ada di daerah masing-masing. Ini kalau kita masak nasi memang sudah betul-betul masalah program nih. Jadi harapan kita ke depan, ini adalah merupakan langkah praktis kita PKS Sumatera Utara untuk mewujudkan dua agenda besar yang diamanahkan oleh Ketua Majelis Syura Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau mengamanahkan kepada kita dua hal, nggak banyak-banyak. Yang pertama adalah melipat gandakan jumlah anggota PKS. Kalau hari ini anggota PKS di Sumatera Utara ada sekitar 15.000, kalau digandakan bisa jadi 30.000. Itu target minimal kader anggota. Bahkan kalau kita mengikut capaian suara, kita targetkan sampai 150.000. Insya Allah. Dapil Sumut 1, 3 kursi. Dapil Sumut 2, 2 kursi. Dapil Sumut 3, Ustadz Ansari. Berapa Ustadz? 2 kursi. Allahu Akbar. Kalau nggak ada kursinya kita bawa nanti dari rumah masing-masing. Yang penting kita pasang target. Ini langkah praktis kita untuk meraih jumlah suara yang berdampak kepada penambahan jumlah kursi, dan yang kedua adalah penambahan jumlah anggota. Jadi kita harus kerja smart. Smart apa itu smart? Spesifik, fokus. Fokus 2 agenda. M, measurable, bisa diukur. E atau A, achievable. Bisa kita raih. Kemudian R, relevan. Dan terakhir adalah time bound. Dan kita harapkan masing-masing kita bekerja secara smart. Yang ketiga adalah dalam Rakerwil ini PKS telah merumuskan berbagai program yang siap untuk dilaksanakan di setiap level organisasi, mulai dari DPW, DPD, DPC, DPRA, baik fraksi di provinsi ataupun di daerah. Kita mengharapkan ini bisa berjalan. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk memastikan bahwa PKS terus membela dan melayani rakyat Sumatera Utara. Insya Allah semua program ini dibuat sebagai salah satu solusi dari berbagai permasalahan yang
tengah melilit bangsa ini. Program bukan turun dari langit, tiba-tiba datang begitu, tapi tidak, ini adalah hasil rangkuman seluruh masalah bangsa kita yang kita rasakan pada hari ini, kita lahirkan dalam bentuk program dan kita harapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu visi kita 5 tahun ke depan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Munas yang kelima, yaitu menjadi partai Islam rahmatan lil alamin. Partai Islam yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Partai Islam insya Allah yang memberikan rahmat kepada seluruh rakyat yang ada di Sumatera Utara, yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, melalui Rakerwil ini, PKI Sumatera Utara komitmennya sebagai sebuah partai Islam yang rahmatal alamin, siap berkolaborasi, siap bekerja sama dengan semua elemen bangsa untuk menjaga Pancasila, membangun NKRI, dan menjalin harmoni dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan bahwa visi kita ke depan adalah melayani rakyat, menjadi pelayan bagi rakyat, dan yang kedua adalah melayani negara kesatuan Republik Indonesia. Melayani rakyat, kalau ditanya kita tahu bagaimana cara kita melayani rakyat, akan tetapi kalau ditanya bagaimana kita melayani negara, kami maksudkan melayani negara dalam hal ini adalah memberikan masukan yang positif kepada pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang adil, yang maju, yang sejahtera dan bermartabat. Yang ini sesungguhnya adalah merupakan visi era emas Pak Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa ketika pilkada yang lalu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami dari Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Sumatera Utara menyatakan mendukung kepemimpinan di Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, yang adil, yang aman, yang sejahtera dan bermartabat. Dan kami mengharapkan pembangunan di Sumatera Utara tetap memperhatikan nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pembangunan harus memperhatikan nilai-nilai religius. Toleransi antar umat beragama harus jadi perhatian utama kita. Tidak boleh ada saling mencaci, melakukan penistaan terhadap satu agama lain, apalagi saling menyakiti, seperti melakukan tindakan teror terhadap tempat ibadah yang tentunya tidak diajarkan oleh agama manapun. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita mengharapkan pemerintah dapat menghimbau, mengajak semua masyarakat untuk menjaga toleransi, tentunya dengan menghormati umat Islam yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan di Sumatera Utara haruslah bersikap humanis dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia diatur tentang hak sipil politik dan hak ekosop yang berupa hak masyarakat atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Nilai yang berikutnya adalah persatuan Indonesia. Kepemimpinan di Sumatera Utara harus dapat mempersatukan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Harus ada rasa kebersamaan, sikap saling gotong royong antar sesama kita. Nilai yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membangun Sumatera Utara haruslah dengan rasa hikmat dan bijaksana,
dengan memperhatikan semua lapisan masyarakat, pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif haruslah sejalan dalam merencanakan dan merealisasikan program-program untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakatnya. Nilai yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah haruslah memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Masyarakat Sumatera Utara harus mendapatkan keadilan sumber-sumber energi, hasil perusahaan perkebunan, usaha-usaha pertambangan, dan lainnya haruslah dapat dirasakan manfaatnya dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hari ini di Provinsi Sumatera Utara semacam ada ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat yang terhitung dari tanggal 1 April 2021. Pertamina menaikkan harga BBM khusus di wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut merupakan suatu tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Utara, karena di provinsi lain di Indonesia ini tidak ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM oleh Pertamina dilakukan di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi karena dampak pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bisa menyikapi ketidakadilan ini. Kenaikan harga BBM hanya di Provinsi Sumatera Utara ini seharusnya ini tidak sesuai untuk dilakukan. Dan kita berharap semoga bisa dibatalkan. Karena kalau sudah BBM ini naik, semua barang juga akan naik. Apalagi kita sebentar lagi memasuki bulan puasa dan Idul Fitri. Di akhir sambutan ini, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengajak seluruh masyarakat di Sumatera Utara dan para pimpinan eksekutif, legislatif, yudikatifnya untuk sama-sama kita bahu-membahu untuk mewujudkan Sumatera yang maju, yang adil, aman, dan sejahtera. Saya tutup dengan pantun. Kita tinggal di Sumatera Utara, terdiri dari berbagai suku. Meskipun banyak perbedaan kita, bukan penghalang untuk bersatu. PKS kini berlogo baru, beda sedikit dari yang lama. Enggak beda banyak, beda sedikit. Ayo bersama PKS, bahu-membahu, wujudkan Indonesia, Sumatera Utara, adil sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.